ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan dengan nikmat-nikmatnya kita bisa menyempurnakan berbagai amalan kebaikan. Dengan nikmat Allah Azza wa Jalla pada malam hari ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga kita semua termasuk dalam yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat beliau dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dituliskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan kita membacakan syarahnya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, yang pada pertemuan kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan yang berkaitan dengan masailul iman. Yang terakhir kita bahas adalah tentang pelaku dosa besar kalangan kaum muslimin, yang kita sudah sampaikan bahwa mazhab Ahlus Sunnah dalam masalah itu, Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan para pelaku dosa besar, dan mereka juga tidak disebut sebagai seorang mukmin yang mutlak atau yang sempurna keimanannya. Tapi mereka dalam istilahnya Ahlus Sunnah, para pelaku dosa besar, para pelaku maksiat, disebut sebagai orang-orang yang fasik. Pembahasan selanjutnya yang berjudul oleh Syekh Fauzan, Al-Wajibu Nahwa Ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzikru fadailihim. Kewajiban kita terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan kemuliaan-kemuliaan mereka, atau saya terjemahkan bebas itu mauqif Ahlus Sunnah terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dalam masalah ini ada dua kelompok besar yang sesat yang menyelisih Ahlus Sunnah dalam menyikapi para sahabat Rasulullah SAW.
yaitu kelompok Syiah yang mengkafirkan mayoritas sahabat Rasulullah SAW, dan juga kelompok Khawarij yang mengkafirkan sebagian sahabat, terutama yang hidup dan membaiat Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu semua dikafirkan oleh orang-orang Khawarij setelah peristiwa perang Siffin. Nah, kita baca perkataan Syekhul Islam yang menjelaskan bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Judulnya kata Syekh Al-Fauzan, Al-Wajibu Nawa Ashabi Rasulullah SAW wa Dzikru Fadailihim. Kata Syekhul Islam, Faslu wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk usul, perkara pokok yang diyakini yang menjadi sikap Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah akidah adalah selamatnya hati mereka dan lisan mereka terhadap para sahabat. Maksudnya hati mereka tidak membenci, tidak iri pada para sahabat, lisan mereka juga tidak mencaci maki, tidak melaknat para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan Ahlussunnah meyakini semua sahabat Rasulullah SAW itu udul, orang-orang yang adil, manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun setelah mereka yang akan bisa menyamai kemuliaan mereka kalau para sahabat, apalagi mau melebihi kemuliaan para sahabat. Siapapun orangnya, misalnya ulama-ulama besar, imam-imam yang 4 misalnya terkenal, tetap mereka itu jauh lebih mulia para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bahkan selalu mendoakan kebaikan untuk para sahabat dengan kita mengatakan radhiyallahu anhu, Allah telah ridho kepada mereka. Jadi kata Syekhul Islam, di antara perkara pokok pembeda antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah adalah Ahlussunnah selamat hati mereka dan lisan mereka dari mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyebutkan tentang perselisihan bersama mereka, paling hanya sekedar menceritakan dan menjelaskan yang benar seperti apa, tanpa kita merendahkan siapapun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya perselisihan yang masyhur antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, nanti akan disinggung oleh Syekhul Islam tentang masalah-masalah seperti ini. Kebanyakannya cerita-cerita atau riwayat-riwayat tentang keburukan para sahabat mungkin tidak sahih sanadnya, kata Syekhul Islam. Tidak ada sahih. Atau kalau ada yang sahih sudah ditambah-tambahin, kata beliau, atau dikurang-kurangi sehingga ya bisa disalahpahami. Insyaallah semuanya nanti akan dibabarkan oleh beliau dalam akidah al-wasithiyah secara umum. Kama wasafahumullahu fi qawlihi, sebagaimana Allah mensifati Ahlussunnah dalam firman-Nya ayat 10 dalam surat Al-Hasyr. Setelah di ayat 8 Allah menyebutkan tentang muhajirin, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Setelah itu Allah menyebutkan orang-orang Ansar, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Setelah itu Allah menyebutkan sikap Ahlussunnah. Ini ayat ini. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah Muhajirin dan Ansar, yaquluna rabbana ighfir lana, mereka mengucapkan rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah orang-orang untuk saudara-saudara kami
yang telah mendahului kami dengan keimanan, yaitu para sahabat. Yang pertama masuk dalam ayat ini. Ini sikap Ahlus Sunnah, memohonkan ampun. Setelah memohonkan ampun untuk dirinya sendiri, baru dia memohonkan ampun untuk para sahabat Rasulullah SAW. Kalau seperti ini jelas mereka bukan orang kafir. Maksudnya kalau orang yang mengkafirkan para sahabat, tidak mungkin dia akan memohonkan ampun untuk para sahabat Rasulullah SAW. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana. Jangan engkau jadikan di hati kami ada ghil, itu hasad, dengki kepada orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, innaka raufur rahim, sungguhnya engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, ini yang Allah jelaskan tentang sikap seorang mukmin yang benar terhadap para sahabat Rasulullah SAW dan terhadap kaum mukminin secara umum. Yaitu kita mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita dan kita tidak iri, tidak dengki dengan apa yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita, termasuk para sahabat Rasulullah SAW. Wa ta'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan ini karena dalam rangka mentaati juga. Jadi Ahlus Sunnah memiliki sifat hati dan lisan mereka selamat dari membenci, mencaci maki para sahabat dalam rangka mereka mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkataan beliau dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kata Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, itu demi Allah. Lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, bertonton beratnya, ma balagha mudda ahadihi wala nasifah, tidak akan bisa menyamai pahala infaknya para sahabat setumut. Nah, setumut itu seperti ini, dua tangan gini, tidak juga separuhnya. Mungkin infaknya mereka bukan dari emas. Jadi perbandingannya kata Rasulullah SAW seperti kemuliaan para sahabat itu seperti itu. Infak mereka yang sedikit karena di zaman mereka juga kekurangan harta. Kemudian saat itu juga harta dibutuhkan, sehingga nilainya sangat tinggi juga, pahalanya sangat besar. Ini kalau kita baca di sini ini sebabnya gara-gara dua sahabat yang saling berselisih pendapat antara Khalid bin Walid sama Abdurrahman bin Auf kalau nggak salah, atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Pokoknya jelas salah satunya sahabat sabiqun al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Salah satu yang sudah dipastikan masuk surga, salah satunya panglimanya Rasulullah SAW, Khalid bin Walid, yang mencaci maki sahabat Rasulullah SAW yang duluan masuk Islam. Jadi sahabat berselisih dengan sahabat itu aja dilarang oleh Rasulullah SAW. Sahabat yang masuk Islam belakangan untuk mencaci maki sahabat yang duluan masuk Islam. Perbandingannya sudah seperti ini, bagaimana dengan kita? Nah, makanya hanya orang bodoh, orang yang sesat, yang terlaknat, yang sampai mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat semua imam empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka semua orang-orang yang mengagungkan para sahabat Rasulullah SAW. Imam Abu Hanifah misalnya yang terkenal dengan ra'yunya, pendapatnya, kecerdasannya, tapi dia mengatakan kalau datang perkataan dari sahabat, kata dia, fala ra'si wal ain, kita dengar tidak bisa mengeluarkan pendapat juga untuk membantainya. Tapi kalau selain sahabat datang dari tabi'in atau tabi'in, kata Abu Hanifah rahimahullah, bahum rijal nahnu rijal, kata dia, mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Maksudnya bisa kita adu pendapat siapa yang lebih kuat. Tapi kalau pendapatnya para sahabat katanya tidak bisa, karena memang mereka manusia pilihan. Ya, ini akidah Ahlus Sunnah
wal Jamaah. Jadi sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah udul, orang-orang yang adil. Mereka mendapatkan keutamaan yang banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis yang sahih. Sini kayaknya dijelaskan siapa itu sahabat ya, coba kita. Ini beberapa kesimpulan yang akan dibahas. Masih banyak kelanjutannya insyaallah. Beberapa masail dari perkataan Syekhul Islam di atas. Yang pertama, penjelasan singkat tentang mauqif Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau kelompok Asy'ariyah ini sama dengan Ahlus Sunnah dalam masalah ini. Jadi dari sisi ini mereka, Syekhul Islam menyebut mereka sebagai Ahlus Sunnah juga katanya dalam menyikapi para sahabat. Tapi dalam banyak permasalahan mereka menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi jangan tertipu, mereka kadang menukil perkataan Syekhul Islam untuk mengatakan bahwa Asy'ariyah itu Ahlus Sunnah. Ya maksudnya dalam pembahasan-pembahasan yang seperti ini, yang memang kita sama mengikuti dalil dalam masalah ini, tidak ada yang takwil. Tapi dalam banyak pembahasan kita berbeda pendapat dengan mereka. Mereka lebih mendahulukan akal daripada dalil-dalil ayat ataupun hadis. Ahlus Sunnah wal Jamaah menjaga lisan dan hati mereka dari mencela para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad misalnya tentang perang para sahabat itu, Imam Ahmad malas untuk menyebutkannya, cuma membaca ayat dalam surat Al-Baqarah, kata Allah Azza wa Jalla, tilka ummatun qad khalat. Mereka itu umat yang sudah berlalu. Artinya, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, kata Allah. Mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Kalian juga akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kalian usahakan. Wala tusaluna amma kanu ya'malun. Dan kalian tidak akan ditanya tentang perbuatan mereka, tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Ngapain bahas-bahas kesalahan misalnya para sahabat, perselisihan di antara mereka? Kita juga nggak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan mereka itu. Kemudian banyak sekali ayat dalam Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyanjung, memuji para sahabat Rasulullah SAW. Tapi tetap nanti akan dijelaskan bahwa para sahabat itu manusia biasa. Kalau terjatuh dalam kesalahan, ya wajar aja. Mereka bukan nabi. Mauqif Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat adalah mauqif yang dibangun di atas Al-Quran dan hadis, bukan mengikuti hawa nafsu. Nah, sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, sama saja dia melihatnya ataupun tidak melihat Rasulullah SAW, walaupun cuma sebentar. Kemudian dia beriman dan meninggal di atas keimanan, walaupun pernah murtad misalnya. Ada sebagian sahabat ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, terutama orang-orang yang masih lemah keimanannya, murtad, setelah diperangi kembali lagi ke Islam, maka dia masih tetap mendapatkan kemuliaan sebagai sahabat Rasulullah SAW. Apalagi yang meninggal di atas keislaman, yang Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan ridho kepada mereka seperti Khulafaur Rasyidin, maka jelas sebuah sikap yang jelek, yang buruk, sampai mengkafirkan mereka, mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, gara-gara merampas haknya Ali, kata mereka. Yang berhak jadi khalifah itu adalah Ali bin Abi Thalib, kata mereka, setelah Rasulullah SAW. Memang ada kelihatan hadis sahih yang kelihatannya mendukung pendapat mereka itu, tapi lebih banyak hadis yang mendukung, yang menunjukkan bahwa khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Kemudian para sahabat sepakat, hatta Ali bin Abi Thalib sendiri, nanti akan disinggung oleh Syekhul Islam, mengakui tentang kemuliaan Abu Bakar, Umar, dan juga berbaiat kepada Abu Bakar dan Umar dan Utsman ketika mereka jadi
khalifah, hanya orang Syiah yang bodoh. Jadi sikap mereka itu seakan-akan menyalahkan Ali bin Abi Thalib juga. Orang yang sebagian mereka sampai dipertuhankan itu Ali bin Abi Thalib, meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib itu nabi. Itu kelompok-kelompok Syiah ada seperti itu. Jadi malaikat Jibril salah alamat katanya. Harusnya datang kepada Ali, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua igauan kesesatan mereka. Kata Syaikh Fauzan, ai min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaah, maksudnya termasuk perkara pokok akidah ahli sunnah wal jamaah, salamatu qulubihim, selamatnya hati mereka, minal gilli wal haqdi wal bugdi, dari kebencian, dari kedengkian, kebencian terhadap para sahabat, wassalamatu alsinatihim, dan selamatnya lisan mereka, minat ta'ni wal la'ni wassab, dari mencela, mencaci maki, melaknat di ashab Rasulullah SAW, para sahabat Rasulullah SAW, lifadlihi wasabgihim makhtisasihi bisuhbati Nabi SAW, karena kemuliaan mereka, kemuliaan para sahabat, wasabgihim, mereka lebih duluan dalam kebaikan daripada kita. Nah, baik lebih duluan mendapatkannya maupun lebih banyak kebaikannya daripada kita. Ya, apa yang kita andalkan? Mau merendahkan manusia-manusia pilihan Allah Azza wa Jalla. Wa ikhtisasihim bi suhbati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kekhususan mereka menjadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, para sahabat itu manusia-manusia pilihan Allah Azza wa Jalla. Orang yang paling baik hatinya setelah para nabi dan rasul, paling dalam keilmuannya. Nah, maka hendaknya kalian mengetahui kedudukan mereka, kata beliau. Walima lahum min al-fadli ala jami'il ummah, karena mereka juga punya jasa kepada seluruh kaum muslimin. Apa itu? Li'annahumul ladina tahammalu syari'ata anhu sallallahu alaihi wasallam, karena mereka lah yang mengemban syariat yang diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka meriwayatkannya. Jadi siapapun ahlus sunnah datang belakangan, pasti dia mengenal sunnah itu melalui jalurnya para sahabat Rasulullah SAW. Ya, wa balaghuha liman ba'dahu, dan mereka sampaikan syariat itu kepada orang-orang yang datang setelah mereka. Itu di antara keutamaan para sahabat, sehingga kita harus berterima kasih kepada mereka. Yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW termasuk Al-Quran sampai kepada kita melalui jalur mereka. Ini sanadnya dari sahabat, dari Rasulullah SAW, dari malaikat Jibril, dari Allah Azza wa Jalla. Wali jihadihim Rasulullah SAW, ini juga jasanya mereka, karena mereka pernah berjihad bersama Rasulullah SAW. Wa munasaratihim lahu, dan mereka menolong Rasulullah SAW. Asalnya yang dikenal secara khusus sebagai penolong Rasulullah SAW adalah orang-orang Ansar. Tapi kata para ulama, orang Muhajirin lebih duluan menolong Rasulullah SAW. Makanya Muhajirin lebih mulia daripada Ansar, karena sifat menolong Rasulullah SAW itu sebenarnya dimiliki juga oleh orang-orang Muhajirin. Mereka lebih duluan, sebelum hijrah ke Madinah, sudah Muhajirin yang menolong Rasulullah SAW. Abu Bakar mengorbankan seluruh hartanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dari situ kata para ulama, jelas orang Muhajirin lebih mulia daripada orang-orang Ansar. Nanti akan dibahas oleh Syekhul Islam. Wa aradu Syekh wa qardu Syekh min aqdi hadzal fasl ar-radd 'ala ar-Rafidah wal Khawarij. Tujuan Syekhul Islam menyampaikan pasal ini adalah untuk membantah Rafidah dan Khawarij, ahlul bidah yang menyelisih ahlus sunnah, alladzina yasubbuna sahabata wa yubghidunahum wa yajhaduna fadailahum. Mereka itu orang-orang yang mencaci maki para sahabat, membenci para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW, dan mengingkari keutamaan atau kemuliaan para sahabat. Wa bayanu bara'ati ahli sunnati wal jamaah min hadzal madhhab al khabith. Dan Syekhul Islam ingin menjelaskan bahwa ahli sunnah wal jamaah berlepas diri dari mazhab yang buruk ini,
yang membenci para sahabat Rasulullah SAW. Nah, setiap umat dari umatnya para Rasul sebelum Rasulullah SAW, mereka mengakui bahwa yang terbaik dari umat mereka itu adalah yang pernah hidup bersama Rasul mereka. Misalnya dalam umatnya orang Nasrani, yang mereka akui yang terbaik adalah Hawariyun itu dan yang semasa dengan mereka. Yang umatnya Nabi Musa juga seperti itu, mereka akui bahwa yang paling mulia di antara mereka adalah yang pernah hidup bersama Nabi Musa. Di umat ini juga seperti itu sebenarnya, kecuali orang-orang Rafidah, memang azhab mereka mazhab yang sesat, yang bodoh, dibangun di atas hawa nafsu. Mereka mengatakan bahkan manusia paling buruk dari umatnya Nabi Muhammad SAW adalah para sahabat, kata mereka. Mereka murtad sepeninggal Rasulullah SAW. Ini jelas sekali ayat-ayat Al-Quran bertentangan dengan akidah atau mazhab yang buruk ini, yang kufur. Wa annahum ma sahabati nabihim kama wasafahum Allah. Syekhul Islam ingin memaparkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi para sahabat, sikap mereka seperti yang Allah sifati dalam ayat 10 tadi surah Al-Hasyr. Walladzina ja'u min ba'dihim ay ba'dal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang datang setelah mereka, maksudnya setelah muhajirin dan ansar, wa humut tabi'un lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah min umumil muslimin. Mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, para muhajirin dan ansar dengan baik sampai hari kiamat dari kalangan kaum muslimin. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wal muradu bil ukhuwati huna al ukhuwatud din. Yang dimaksud dengan persaudaraan dalam ayat ini adalah persaudaraan agama. Nah, jadi orang yang lebih tua daripada kita itu berhak untuk kita perlakukan seperti ini, kita doakan kebaikan. Asalnya dia lebih utama daripada kita. Dia lebih duluan sholat misalnya daripada kita. Dia lebih duluan melakukan kebaikan daripada kita. Sama juga adalah orang yang duluan ngaji, ya asalnya dia mungkin lebih banyak kebaikannya daripada kita yang belakangan. Itu pada asalnya. Dan mungkin aja sebagian keadaan orang yang belakangan justru lebih banyak kebaikannya ketika dia rajin dan istiqomah. Nah, kemudian di antara faedah ayat ini yang sering kita singgung, bahwa dalam berdoa itu adalah kita hendaknya doakan diri kita sendiri dulu sebelum orang lain. Nah, ini Allah Azza wa Jalla mengatakan orang-orang yang datang setelah muhajirin dan ansar, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah, ampunilah kami. Setelah itu baru mendoakan wal ikhwanina, ampunilah saudara-saudara kami. Fahum yastaghfiruna li anfusihim wa liman taqaddamahum minal muhajirin wal ansar. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah mohon ampun untuk diri mereka sendiri dan mohonkan ampun juga untuk orang-orang yang telah mendahului mereka dari kalangan muhajirin wal ansar, para sahabat dan siapapun orang-orang yang mendahului kita dalam keimanan. Masuk dalam doa ini. Wala tajal fi qulubina ghillan ay ghishan wa bughdan wa hasadan. Jangan engkau jadikan dalam hati kami ghil, yaitu kebencian, hasad. Nah, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, ay li ahli iman, seluruh kaum mukminin. Wa yadkhulu fi dzalika as-sahabatu dukhulan awwaliyan likaunihim asraful mu'minina wa likauni siyaqi fihim. Jelas masuk dalam potongan ayat ini, kita mohon kepada Allah agar hati kita jangan ada sedikit pun kebencian, hasad, kepada para sahabat dan kepada orang yang beriman. Masuk yang pertama kali masuk dalam kata iman di sini adalah para sahabat, karena dari umat ini asalnya mereka orang-orang yang pertama beriman. Kemudian ayatnya juga kata Syekh Shalih Fauzan sebenarnya asalnya berbicara tentang para sahabat, karena ayat 8 tadi kita sebutkan Allah berbicara tentang muhajirin, kemudian ayat 9 tentang ansar, ayat 10 baru tentang orang-orang yang datang setelah mereka dalam surat Al-Hasyr.
Qala Imam Syaukani, berkata Imam Syaukani rahimahullah, padahal dia ini sebenarnya termasuk orang yang terpengaruh dengan pemikiran Syiah Zaidiyah di Yaman. Syiah Zaidiyah termasuk seluruh Syiah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah, yaitu masih mengakui misalnya tentang kemuliaan kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Nah, mereka dimusuhi oleh Syiah Rafidhah dan teman-temannya itu gara-gara itu kan awalnya, gara-gara pimpinan mereka namanya Zaid bin Ali ditanya tentang Abu Bakar dan Umar. Kata dia, mereka itu adalah temannya kakek saya, tangan kanan, tangan kirinya, orang dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia dimusuhi, rafid, dibenci, ditinggalkan oleh Syiah Rafidhah. Nah, jadi dalam masalah sahabat pun Imam Syaukani mas jelas mengikuti akidahnya Ahlus Sunnah, padahal tadi dia sebenarnya kata para ulama banyak terpengaruh dengan Syiah Zaidiyah. Qala Imam Syaukani rahimahullah, faman lam yastaghfir li sahabati 'ala al-umum, siapa yang tidak mohonkan ampunan untuk para sahabat secara umum, wa yatlubu ridwanallahi lahum, tidak memohonkan keridhaan Allah untuk para sahabat, tidak mengatakan radhiyallahu anhum, faqad khalafa ma amara Allah bihi fi hadhihi al-ayah, maka dia telah menyelisihi apa yang Allah perintahkan dalam ayat ini, dalam ayat Al-Hasyr tadi. Fa in wajada fi qalbihi ghillan lahum, jadi sekedar tidak mohonkan ampun aja, tidak mengakui bahwa para sahabat itu radhiyallahu anhum, dia sudah menyelisih ayat. Kalau dalam hatinya ada kebencian, ada hasad kepada para sahabat, maka faqad asabahu nazghun minasyaitan, sungguh dia telah ditimpa bisikan atau penyesatan dari syaitan. Wa halla bihi nasibun wafir min isyanillah, kemudian halla itu menempati dirinya bagian yang banyak dari menyelisih Allah Azza wa Jalla, berupa maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, bi adawati awliyaihi wa khairi ummati nabiyhi, dengan dia memusuhi wali-wali Allah dan manusia terbaik dari umat Nabi Allah Azza wa Jalla. Wan fataha lahu babul khidlah, dan terbuka baginya pintu kehinaan. Ma yafdu bihi ala nari jahannam, yang bisa menjerumuskan dia ke neraka jahannam. Illam yatadarak nafsahu bil luju' ila Allah subhanahu wa ta'ala wal istighasati bihi, kalau dia tidak meralat dirinya dengan dia kembali kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah, bi an yanzi'a qalban qalbihi, bi an yanzi'a an qalbihi ma tarakahu min al-ghilli wal li khairi urud wa asrafi hadhihi ummah. Kalau Allah dia tidak kembali kepada Allah, mohon kepada Allah agar Allah mencabut dari hatinya apa yang ada dalam hatinya berupa kebencian, hasad kepada generasi terbaik dan manusia terbaik dari umat ini. Wa in jawaza ma yajiduhu min al-ghil ila satmi ahadin minhum, jadi yang pertama sekedar tidak mohon ampun aja untuk para sahabat itu sudah kesesatan. Tambah lagi kalau ada kebencian, sudah kesesatan lagi, lebih parah lagi. Tambah lagi kalau sampai mencaci maki, apalagi sampai mengkafirkan, ini ila satmi ahadin minhum faqad qada lisyaitan bisimam, sungguh dia telah mengikuti perangkap setan, sebab itu tali kekalnya setan. Yang dia ikatkan kepada dia, wa waqa'a fi ghadabillahi wa suftih, dan dia terjerumus dalam kemurkaan dan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Wa hadha da'ul udar, ini penyakit yang sangat parah, yang berbahaya sekali, kata Imam Syaukani. Inna ma yusabu bihi man ibtuliya bima'lamin min ar-rafidati, biasanya yang tertimpa penyakit seperti ini orang yang diuji dengan ajarannya Rafidah. Seperti Iran, hampir semua, terutama penguasa-penguasa di Iran punya penyakit ini. Mereka membenci para sahabat Rasulullah, bahkan mencaci maki Abu Bakar dan Umar
dalam doa-doa mereka mirip yang diajarkan oleh kiai-kiai bodoh itu yang mengatakan mencaci maki Wahabi lebih mulia daripada zikir. Ini lebih sesat daripada himar ahli, daripada keledainya sendiri. Karena Rasulullah SAW mengatakan sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim kefasikan, kata Rasulullah SAW. Ini katakan lebih mulia daripada zikir. Bodoh banget kan? Memerangi seorang muslim itu perbuatan orang kafir. Jadi mencaci maki seorang muslim itu perbuatannya orang fasik. Masa mau dijadikan zikir? Perbuatannya orang Rafidah yang mencaci maki sahabat Rasulullah SAW. Au sahibun min a'da'i khairil ummati alladziina tala'aba bihimus syaitan. Atau orang yang terkena penyakit seperti ini adalah orang-orang yang berteman dengan musuh manusia terbaik dari umat ini yang mereka dipermainkan oleh syaitan. Wa zayyana lahumul akadzibal mukhtalifah, dan setan menghiasi bagi mereka kedustaan-kedustaan yang bermacam-macam yang diriwayatkan dari para sahabat atau tentang para sahabat. Nanti akan jelaskan Syekhul Islam. Wal aqasisa al muftara, kisah-kisah yang dibuat-buat. Wal khurafat al mawdu'a, dan khurafat-khurafat yang palsukan yang enggak ada asalnya. Wasarafahum kitabillah, hal itu malingkan mereka dari kitab Allah. Yang jelas sekali dalam Al-Quran banyak sekali Allah memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian ayat yang kelihatannya mencela para sahabat, tapi di akhir ayat itu pasti Allah mengatakan Allah telah mengampuni mereka. Jadi Allah menyebutkan kesalahan para sahabat, misalnya di dalam surat Al-Imran, di perang Uhud, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nah, tapi di akhir ayat Allah mengatakan walaqad afallahu anhum, Allah telah maafkan mereka, Allah telah mengampuni mereka. Berarti sudah selesai. Nah, dan kebanyakan ayat-ayat yang lain seperti tadi memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Yang kitab Allah itu tidak ada kebatilan di depannya, tidak juga di belakangnya. Ini sampai sini kesimpulannya karena sudah azan Isya. Ahli sunnah menjaga lisan mereka dari para sahabat karena mereka meyakini bahwa para sahabat adalah manusia terbaik dari umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah manusia yang paling berjasa dalam agama ini. Yang lebih berjasa daripada para sahabat dalam menyebarkan Islam. Mereka yang sampai rela meninggalkan Madinah. Padahal Rasulullah SAW mengatakan wal madinatu khairul lahum. Sebenarnya Madinah itu lebih baik bagi mereka karena untuk mengajarkan Islam, untuk berjihad. Mereka hanya tinggal di tempat-tempat baru yang di situ tidak ada orang yang mereka kenal mungkin. Hanya untuk menyebarkan ajaran Islam, meninggalkan tempat yang mulia. Mereka tentunya mengharapkan pahala yang lebih besar. Mereka tahu tentang kemuliaan Makkah, Madinah, tapi banyak di antara mereka itu memilih tinggal di Irak, tinggal di Mesir, tinggal di Syam. Nah, jadi jasa mereka itu sangat banyak. Ya cukuplah Rasulullah SAW mengatakan khairun nasi qarni, kata beliau. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di generasi. Nah, pembahasan ini adalah bantahan terhadap siapapun yang mencela, apalagi sampai mengkafirkan para sahabat dari kalangan Rafidah dan Khawarij. Bahkan mazhab yang paling kuat dalam mazhab fikih, perkataan sahabat itu hujjah. Itu pendapat yang paling kuat. Wa qaulus sahabi hujjatun 'alal asah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, perkataan sahabat itu hujjah menurut pendapat yang paling kuat. Kecuali kalau di antara para sahabat misalnya dalam satu permasalahan mereka berbeda pendapat, maka pada kondisi seperti itu kita mencari mana yang lebih kuat. Malam yukhalif misluhu famarajah. Kalau tidak ada perdebatan di kalangan para sahabat dan saya dalam sebuah masalah, maka perkataan sahabat itu lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapatnya Imam 4 misalnya. Apalagi pendapatnya orang belakangan. Selagi tidak ada perdebatan di kalangan para sahabat dalam masalah. Kalau ada perdebatan, kata Syekh Utsaimin, famarajah, kita pilih pendapat yang paling rajih, yang didukung oleh dalil.
Misalnya nanti di akhir-akhir pembahasannya akan dibahas tentang bid'ah. Ada sahabat kelihatannya berkata sebagai sahabat seperti perkataan Umar yang mereka nukil, kayaknya membolehkan bid'ah kayaknya. Tapi kan banyak perkataan sahabat yang lain yang jelas-jelas mengingkari semua bid'ah dalam agama. Kemudian hadis Rasulullah SAW lebih mendukung perkataan yang mengingkari itu. Makanya kita harus jujur dalam masalah seperti itu. Jangan mengatakan ini kan sudah kebiasaan masyarakat. Memang nggak ada dalilnya katanya, tapi sudah kebiasaan masyarakat. Ini jelas sudah mirip perkataan orang musyrik, inna wajadna aba'ana ala ummah, kata orang musyrik. Kami mendapati nenek moyang kami berada di atas satu agama dan kami mengikuti itu, nggak mau ikut dalil. Ahli sunnah senantiasa berpegang pada dalil dalam mereka beragama, termasuk dalam menyikapi para sahabat Rasulullah SAW. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Syekhul Islam, semuanya berdasarkan dalil. Kenapa kita tidak boleh mencela misalnya tadi para sahabat? Kenapa kita meyakini bahwa Khulafaur Rasyidin sahabat paling mulia? Semuanya nanti ada dalilnya dari ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi bukan cuma hawa nafsu, bukan cuma perasaan. Ini metode kita dalam beragama. Termasuk kesesatan adalah membenci, apalagi sampai mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW, apalagi sampai mengkafirkan. Itu sudah zulumatun ba'duha fawqa ba'din, kata Allah, kegelapan yang berlapis. Di antara sikap apa ya? Yang terbaik harusnya kayaknya. Setiap ahli sunnah adalah para sahabat dalam memohonkan ampunan untuk para sahabat dan berdoa kepada Allah agar hati mereka dibersihkan dari sikap dengki dan benci kepada para sahabat Rasulullah SAW. Jadi kalau ada kelihatannya perkataan ulama membahas perselisihan para sahabat, yang paling menyebutkan ceritanya aja bahwa kejadiannya seperti ini. Kalau dia ahli sunnah tidak akan menyalahkan, apalagi sampai mencaci maki, misalnya menyalahkan Muawiyah sampai mencaci makinya. Paling kalau mengatakan Muawiyah misalnya berdasarkan dalil keliru dalam sikapnya, tapi dia tidak berdosa karena dia mujtahid dalam sikapnya itu. Dia juga mengikuti dalil. Dia nanti akan dibahas secara khusus soal masalah itu. Bukan untuk memberontak kepada Ali. Dia ngakui Ali itu lebih mulia daripada beliau, lebih berhak jadi khalifah. Tapi dia minta pembunuh Utsman sebagai paman atau sepupunya dia, tangkap semua. Nah, tangkapi dulu mereka dan tegakkan hukuman mati kepada mereka. Setelah itu baru saya baiat juga, kata Muawiyah. Ali nggak bisa untuk menangkapi mereka karena rata-rata pembunuhnya itu pembesar semua. Jadi pemimpin kaum. Kalau tanggapi bisa kacau negara. Nah, ternyata ketika Muawiyah juga jadi khalifah, tidak bisa juga dia tanggapi orang-orang itu. Padahal dia sudah jadi khalifah, pemimpin negara Islam yang sangat luas. Dan dulu Muawiyah itu penguasa di Syam. Syam itu meliputi beberapa negara sekarang, Palestina, Suriah, sampai Mesir. Semua itu di bawah kekuasaannya. Jadi pasukannya ratusan ribu lah tentaranya. Bisa mengimbangi pasukan dari Madinah, dari Makkah, pasukannya Ali bin Abi Thalib. Dan sudah bertahun-tahun dia, 10 tahun jadi gubernur kali, atau lebih kayaknya. Dia sangat dicintai oleh masyarakatnya. Sehingga seperti itu dia bersikap tidak mau tunduk kepada khalifah yang resmi, rakyat ikut, nggak ada ya memberontak. Padahal mereka akui kalau Ali bin Abi Thalib manusia yang paling mulia saat itu yang ada setelah meninggal 3 khalifah itu. Nah, ini ketika para ulama bahas seperti ini, nggak sembarang, nggak menyalahkan, apalagi sampai mengkafirkan, menuduh Muawiyah rakus kekuasaan. Enggak, sama sekali. Beliau sudah lama jadi penguasa sebenarnya. Dan dia juga sahabat Rasulullah SAW, manusia terbaiklah, masuk dalam ayat-ayat dan dalil-dalil yang umum tentang keutamaan para sahabat.
Mungkin ini yang bisa kita bacakan pada malam hari ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang mencintai dan berusaha untuk meneladani para sahabat dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.